Halo adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani dalam Do Remi Doa dan Renungan Misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura pada hari ini Jumat 19 Desember 2025. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan, Engkaulah pencipta dan pemelihara kehidupan. Utuslah putramu agar menjadi daya hidup bagi kami. Sebab Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci.
ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elisabet istrinya mengandung, dan setelah 5 bulan ia tidak menampakkan diri katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang malaikat Gabriel yang menampakkan diri kepada Imam Sakaria. Pada waktu itu, Sakaria dan istrinya Elisabet adalah sepasang suami istri yang hidupnya baik di hadapan Allah, tetapi tidak memiliki anak karena Elisabet mandul dan mereka sudah tua. Sakaria dan Elisabet tetap setia kepada Tuhan meskipun mengalami tantangan besar dalam kehidupan berkeluarga mereka, yaitu belum mempunyai keturunan. Meskipun doa mereka untuk memiliki anak belum dijawab Tuhan, Sakaria dan Elisabet tetap memegang teguh iman dan hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Sakaria sedang bertugas di bait Allah, malaikat Gabriel datang kepadanya. Malaikat itu memberitahukan kepada Sakaria bahwa doanya akan dijawab dan Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan disebut Yohanes. Yohanes akan menjadi pembawa kabar baik dan mempersiapkan jalan bagi Mesias. Sakaria meskipun menerima berita baik tersebut meragukan kebenaran perkataan malaikat Gabriel. Sebagai hukuman atas ketidakpercayaannya, Sakaria kehilangan kemampuan berbicara hingga kelahiran Yohanes. Kisah Sakaria dan Elisabet mengajarkan kepada kita tentang kekuatan iman dan kesetiaan kepada Tuhan di tengah-tengah cobaan dan ketidakpastian. Terkadang Tuhan bekerja melalui cara yang tidak terduga, dan iman kita diuji melalui perjalanan hidup yang penuh tantangan. Dalam banyak kesempatan saat kita berada dalam tantangan, kita kadang ingin menyerah dan berpaling dari Tuhan, merasa bahwa misi pewartaan yang kita lakukan tidak diterima, merasa sendiri dalam karya misi, dan masih banyak lagi. Melalui bacaan hari ini, Tuhan mengajak kita untuk tetap setia sampai akhir karena Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk kita. Ketika kita mempercayai janji Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya, kita dapat menjadi bagian dari rencananya yang indah untuk menyelamatkan dan memberkati dunia. Mungkin saja kita menganggap apa yang selama ini kita harapkan dalam doa-doa kita dan belum terkabulkan juga adalah hal yang tidak mungkin. Tidak, apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Sakaria lupa bahwa Allah berkuasa melakukan mujizat di tengah situasi yang serba tidak mungkin sekalipun. Seperti Sakaria, kita perlu belajar bahwa ketika Allah memenuhi janjinya, maka segala sesuatu akan terjadi sesuai kehendak-Nya. Allah mungkin saja melakukan sesuatu di luar kebiasaan karena segala rencana dan karyanya dilakukan menurut kehendak-Nya. Sebab itu, bila kita sedang menantikan jawaban atas doa-doa kita, ingatlah bahwa Allah tidak lupa dan selalu mendengarkan doa-doa kita. Jawaban Allah terkadang datang dalam cara yang mengejutkan dan tidak terduga. Juga
dalam waktu yang tidak bisa kita perkirakan. Maka marilah kita selalu bertekun dalam iman dan tetap percaya teguh dalam percaya. Semoga demikian.